Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya pada acara pagi hari ini. Kita akan memulai apa nih istilahnya Mbak Ita. Mbak Ita mungkin bisa menjelaskan secara lebih awal tentang kegiatan ini. Peluncuran pameran virtual, tetapi kita ingin sedikit memberikan penjelasan sedikit ya Mbak Ita ya. Dari Mbak Ita silakan. Baik Mas. Kawan-kawan semua, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Pameran virtual seni rupa Kristiani 2021 ini adalah bagian dari Festival Sapa Kristiani 2020-2021. Jadi pameran ini ada dua bagian. Yang pertama itu ada pameran di Geraha Akuemene di Jakarta di PGI. Kemudian yang sekarang ini itu sudah dari tanggal 27 Maret. Dan yang kali ini tanggal 3 April ini adalah peluncuran pameran virtual seni rupa Kristiani. Seluruhnya yang mengikuti pameran ini seluruhnya ada 38 perupa dari berbagai tempat. Tetapi yang di virtual ini ada 34 kawan perupa yang ikut dalam yang berkontribusi, yang mengirim karya mereka ke panitia. Jadi kira-kira begitu Mas Handaka. Baik. Untuk pertama kita rileks aja sedikit ya Mbak Ita ya. Kita langsung kepada Pak Gomer untuk memberikan pembukaan. Kata sambutan. Kata sambutan, ya. Kata sambutan. Ya, siapa yang disambut, siapa yang menyambut ya. Ini kan acara dari kita untuk kita semua. Tapi baiklah, saya sangat bersukacita sekali. Setiap kali Sapa Kristiani ini menyelenggarakan kegiatan, saya selalu tertohok gitu ya. Nanti saya sebutkan kenapa tertohok. Tapi paling tidak dalam perspektif saya, salah satu keagungan manusia adalah kreativitas. Kita memiliki kreativitas, dan dalam kaitan hari ini khususnya di bidang seni. Proses kreatif yang tidak ada batasnya ini adalah sebuah anugerah yang sangat mulia dalam diri kita sebagai manusia. Dan sebagai sebuah anugerah, saya memahami di dalamnya pasti juga adalah terkandung panggilan ilahi. Nah, terkait dengan panggilan ini, karya seni dan dapat mencerminkan kebenaran dan keindahan dalam membangun kemanusiaan. Lewat karya seni, kita membangunkan kenyataan. Dalam perspektif gereja, proses berkesenian memperkaya imajinasi moral dalam perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan sesama, dan perjumpaan dengan alam sekitar kita. Sebabnya dalam sejarah gereja, kita menyaksikan begitu banyaknya karya seni yang berperan sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan kemuliaannya, serta keindahan dan keagungan karya ciptaannya melalui ungkapan-ungkapan artistik. Lewat proses kreatif yang seperti itu, para seniman kita telah menilai dan memperbaiki kehidupan kita yang lama, tetapi juga mencetuskan hal-hal baru. Sehingga seperti kata Agustinus dari abad keempat, menjadikan dunia ini panggung kemuliaan Tuhan. Dalam kaitan inilah, saya sebagai Ketua Umum PGI sangat menyambut dengan sukacita berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Sapa Kristiani, termasuk pameran virtual kita yang mulai hari ini. Sepemahaman saya, pameran virtual ini hanya salah satu saja dari sekian banyak kegiatan dalam rangkaian Festival Sastra dan Seni Rupa Kristiani 2020-2021 yang diselenggarakan oleh komunitas Sapa. Untuk mana saya
menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Anda semua seniman dalam percaya. Umat am orang percaya untuk memberitakan kemuliaan Tuhan melalui proses kreatif di bidang seni. Olehnya, tetaplah berkarya dalam membangun peradaban dan membangun kemanusiaan di tengah masyarakat majemuk Indonesia yang kini sedang diancam oleh rupa-rupa masalah. Dunia kita saat ini, termasuk Indonesia, memang sedang dinominasi oleh pengetahuan yang sangat miskin dengan imajinasi. Anak-anak dengan gampang diindoktrinasi oleh paham-paham radikal, jadi teroris, dan lain-lain, karena memang ya sangat miskin dalam imajinasi. Sudah lama memang kegiatan-kegiatan kesenian itu hilang dari ruang publik. Dulu ketika Ali Sadikin menjadi gubernur DKI, beliau membangun youth center di setiap wilayah yang ada di Jakarta. Ada 5 wilayah di Jakarta, Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Masing-masing satu youth center yang disebut dengan gelanggang remaja. Sampai sekarang masih bertahan. Dulu gelanggang remaja ini aktif dengan berbagai ragam kegiatan berkesenian oleh kaum remaja dan pemuda. Ada festival seni, ada festival teater, ada pameran-pameran dan lain sebagainya. Tapi kalau kita simak sekarang, kelima youth center atau gelanggang remaja ini sangat sepi dari kegiatan-kegiatan itu. Dulu Taman Ismail Marzuki dipenuhi dengan tidak pernah sepi, tidak ada hari tanpa berkegiatan seni, termasuk gedung kesenian Jakarta. Sekarang kita tahu gedung kesenian Jakarta sudah lebih banyak tutup, hanya sesekali ada pagelaran, dan tim dengan rupa-rupa masalahnya kita tahu sekarang. Saya tidak ingin memasuki kontroversi yang sedang terjadi dalam pembangunan di sekarang. Tapi yang saya mau katakan, kegiatan berkesenian di ruang publik itu makin lama makin sirna. Dan kehadiran Sapa Kristiani menurut saya adalah sebuah oase di tengah-tengah masyarakat yang makin gelap. Dan saya berharap melalui kegiatan-kegiatan ini, kemanusiaan kita makin. Lagi terima kasih buat teman-teman di Sapa Kristiani, khususnya teman-teman yang saya tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu yang telah menginisiasi, mengorganisir, dan mempersiapkan semua rangkaian acara. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara dalam seluruh karya yang Anda sedang. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu dan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak Komar. Sebagai kegiatan simbolik, kita mintakan Pak Komar untuk dalam posisi sekarang melakukan share screen, lalu mengklik link yang... Suaramu itu ada ekonya deh. Melakukan klik pada link yang sudah diberikan di mana itu, Pak? Di chat-nya, di kolom chat. Di kolom chat ada linknya. Kalau belum, saya akan ulang lagi, Pak. Oke. Saya sudah lihat. Oke. Sudah lihat ya? Sudah lihat ya? Sudah saya pencet. Di-share, Pak. Boleh di-share ininya. Oh, di-share. Share screen, Pak. Ya. Copy dulu ya berarti ya. Baik. Kita bisa arahkan layar kita pada screen. Kecilin aja, Mas. Oh, Mas.
Ya, secara resmi boleh diklik dan di like, Pak. Iya. Yang mana yang saya klik ya? Agak. Ya. Tanda cinta itu, Pak. Oke. Like. Ini? Oh ya, harus diisikan dulu ya. Ininya. Ya. Wah, kita nonton ini, Pak. Oh, tidak ada. Saya nampaknya gagal ini. Silakan Pak di login. Ya. Tak berhasil login. Ini peluncuran pameran zaman sekarang. Iya. Mewakili zaman kekinian. Tak berhasil login di Instagram. Atau memang saya Instagramnya sudah lama tidak aktif. Saya nggak tahu lagi. Pak Andaka boleh boleh dibantu Pak Andaka? Atau pakai Instagram PGI apakah ada, Eci? Mungkin PGI di Jessica bisa bantu pakai Instagram PGI. Oh, Jessica coba bantu. Atau mungkin pakai Instagram Festival Sapa aja, Kak. Oh iya. Gimana tuh, Mas? Oke. Boleh di off-in dulu. Mas Wisnu yang buka, nanti Pak Gomar yang klik like-nya. Oh, saya. Oke, Iya. baik. Saya buka. Share. Sudah tampil ya? Belum kelihatan. Belum. Apakah sudah? Sudah? Sudah. Baik. Ya. Nah, ini saya mewakili atas nama Pak Gomar. Silakan Pak, di komando saya klik. Yep. Silakan ya. Dalam pengasihan Festival Seni Rupa Kristiani 2021, kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yes. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah resmi dibuka ya. Berikutnya kita lihat sebuah tampilan. Nah. Oke, demikian. Silakan.
Baik, terima kasih. Kita sudah resmi peluncuran pameran virtual pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan, maaf nih kalau bergaung, kita akan mendengar masing-masing presentasi atau bincang-bincang dengan perupa kita dari Ibu Tiarma Sirait, dari Ibu Anastasia Re, Mas Christian Putra, dan beberapa nama yang lain. Mungkin Mbak Ita bisa memberikan penjelasan lebih detail. Terima kasih. Mas Christian Putra sudah ada di ruangan ya? Sudah hadir. Baik, Mas Christian Putra ini, beliau ikut di pameran di PGI, juga di pameran virtual. Mas Christian akan berbicara mewakili perupa sekaligus rohaniwan. Gitu ya, Mas? Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Boleh saya izin share screen? Silakan. Tolong hostnya. Oh, Mas Christian menjadi co-host dulu, Mas Wisnu. Co-hostnya Ibu Marlin ya. Oh iya. Oke, sudah. Terima kasih. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Oke. Teologi. Ya, di tempat saya belum muncul ini. Mungkin karena laptopnya agak lama dia. Oke, sudah muncul. Selamat siang semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Christian Galabara Alfadio Putra. Saat ini saya melayani di Jemaat GKJ Taman Murni sebagai seorang pendeta. Dan saya lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta yang sekarang dikenal dengan STFT Jakarta. Kali ini saya akan membagikan sebuah perspektif baru dalam berteologi. Sebenarnya bukan baru juga sih, ini sebuah perspektif yang lama, tetapi ingin saya hidupkan kembali di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Dan tentu saja sebagai seorang pendeta di GKJ Taman Murni yang menjadi ranah aktivitas pengajaran, pembinaan, pastoral, khotbah, dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk ekspresi teologis juga sebenarnya di tengah jemaat. Tetapi di tengah-tengah kehidupan saya yang saya sendiri sangat suka, dalam arti suka melukis ya, tapi tidak juga bisa dibandingkan dengan orang-orang profesional, saya sangat ingin menghidupkan teologi itu melalui lukisan. Karena menurut saya bentuk ekspresi teologi tentu saja tidak hanya berasal dari verbal yang lisan, yang khotbah, yang bawa renungan dan lain sebagainya, tetapi juga visual yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, sebuah aksi praksis yang nyata. Kenapa saya tertarik di bentuk ekspresi visual ini? Karena ada kompleksitas di tengah-tengah ekspresi teologis visual ini. Di satu sisi, ekspresi visual ini secara mandiri itu menyampaikan pesannya sendiri, yaitu pesan yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam kata-kata. Tetapi di sisi lain, ekspresi visual ini berperan sebagai pelengkap untuk kata-kata. Atau dengan kata lain juga,
mengekspresikan ide dan juga mengilustrasikannya di dalam visual ini. Nah, berangkat dari kompleksitas inilah, menurut saya seni visual ini sebuah cara untuk untuk mewartakan wahyu Allah kepada setiap orang melalui salah satu bentuk seni visual yang saya gumuli dan geluti juga, yaitu lukis. Dan saya tertarik oleh pemikirannya Richard Villadesau dalam bukunya The Beauty of the Cross. Dia mengatakan di dalam bukunya bahwa pemikiran itu terjadi dalam banyak bentuk. Tidak hanya dalam bentuk verbal dan tidak berhenti hanya dalam bentuk verbal. Terutama ketika berkaitan dengan perasaan dan imajinasi. Ketika berkaitan dengan perasaan dan imajinasi, menurut Villadesau, verbal itu tidak bisa benar-benar mengekspresikan perasaan dan imajinasi itu. Misalnya apa? Misalnya ketika ada rasa kosong di dalam diri seseorang, ada rasa hampa, rasa yang gamang, yang tiba-tiba menyeruak di dalam hati seseorang, ada perasaan yang bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena bingung entah apa yang harus diungkapkan, entah apa yang bisa diungkapkan. Karena hanya diri sendiri yang tahu. Sebenarnya sama dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus ini diperhadapkan dengan kematian orang yang dikasihinya, yaitu Lazarus, dan menyaksikan tangis kedukaan Maria. Di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 37 dikatakan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Di sini ditulis kata masgulah, sebuah kata yang menggambarkan perasaan yang campur aduk yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Akan tetapi hanya dari perasaan itu. Sehingga orang banyak pada saat itu mengerti, melihat ekspresi perasaan Yesus dengan cara melihat tetesan air mata itu. Dan disitulah para orang-orang yang melihatnya, melihat juga betapa Yesus berbela rasa di dalam kematian Lazarus dan kedukaan yang dialami oleh Maria dan juga Marta. Jadi apa yang mau saya katakan di sini, ada kalanya pemikiran, baik itu imajinasi, baik itu perasaan, itu tidak selamanya dapat diungkapkan melalui verbal. Namun ada kalanya yang tak dapat dikomunikasikan itu dapat diekspresikan melalui apa yang terlihat, yaitu visual. Nah, ini menurut saya juga sama dengan berteologi. Allah yang tak dapat tergapai itu dapat dikomunikasikan melalui peristiwa inkarnasi di dalam diri sang anak, yaitu Yesus Kristus. Di sini kita dapat melihat sebuah perjalanan keselamatan. Di perjanjian lama, Allah itu mewahyukan dirinya melalui perantara. Ia berfirman kepada orang-orang yang dipilihnya untuk memperingatkan, untuk memulihkan, dan juga untuk menyelamatkan. Kemudian di perjanjian baru, Allah mewahyukan dirinya dalam diri Yesus Kristus. Ia tidak hanya berfirman melalui perantara, melainkan ia mewujud. Dan inilah yang disebut inkarnasi, yakni Allah yang menjadi daging. Dan sini saya mengartikan inkarnasi itu dari verbal menuju visual. Kalau melihat juga kata inkarnasi dari arti katanya,
Inkarnasi ini kan berasal dari bahasa Latin, incarne, yang berarti menjadi daging. Dan ini dapat kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Dan dalam bahasa aslinya, teks aslinya dikatakan kai hologos sars ekneto. Dan lebih tepatnya dapat diterjemahkan, dan firman itu telah menjadi daging. Jadi Yohanes ingin mengatakan Allah itu menjadi daging, bukan menjadi manusia. Seorang teolog dari Denmark bernama Niels Gregersen ini menegaskan jika inkarnasi adalah Allah yang menjadi daging, maka inkarnasi itu tidak hanya soal menjadi manusia laki-laki, melainkan inkarnasi di dalam diri Yesus Kristus, Allah menjadi materi, Allah menjadi daging yang merupakan bagian dari jalinan keterhubungan dari seluruh alam semesta. Jadi Gregersen ini menegaskan bahwa Yesus itu menjadi manusia, dan dalam kemanusiaannya itu ia pun menjadi materi. Tubuh manusianya seperti manusia lain, tersusun dari partikel-partikel materi yang juga terjalin menyusun alam semesta ini. Jadi menurut pandangan ini disebut juga deep inkarnasi atau inkarnasi yang dalam, inkarnasi yang radikal, yakni sebuah inkarnasi ke dalam seluruh tenunan keberadaan biologis dan materi. Dan dari sinilah sebenarnya kita dapat melihat Allah yang tidak dapat dilihat itu menjadi dapat dilihat melalui inkarnasi Allah di dalam Sang Anak itu. Dan menariknya menurut saya ketika dari yang tak berwujud menjadi berwujud, dari yang tak bermateri menjadi materi, disinilah muncul sebuah misi. Melalui inkarnasi di dalam diri Yesus Kristus, orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang tadinya mendengar, sekarang orang-orang itu melihat. Bukan hanya melihat, tetapi juga menyaksikan. Bukan hanya menyaksikan, bahkan sampai meraba sang materi itu. Dan menurut saya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Di dalam tulisan ini, penulis ingin menegaskan sebuah hukum struktur klimaks dari dengar, lihat, saksikan, dan raba. Jadi ada yang menarik dari 4 struktur klimaks ini, yaitu lihat dan saksikan. Dalam lihat, ini memiliki makna berarti melihat dengan mata, melihat dengan pikiran, merasakan, mengetahui, mengalami, memberikan perhatian pada objek tertentu. Tetapi di dalam saksikan, itu berarti melihat dengan seksama, mengamati, menatap, melihat dengan perenungan, mempelajari dengan mengamati sungguh-sungguh. Jadi ide yang ingin ditekankan di dalam hal ini adalah bahwa para penulis, baik Injil maupun surat-surat rasuli, itu mengekspresikan hasil rekaman indera yang relatif lama dan panjang. Dan juga melibatkan sebuah perenungan di sana. Sehingga muncul tulisan-tulisan yang sama. Yang sampai sekarang ini kita lihat, kita baca, dan kita renungkan. Jadi kalau kita lihat polanya selalu seperti ini, Allah yang turun, lalu Allah yang turun ini disaksikan, lalu yang menyaksikan ini mengekspresikan apa yang disaksikannya itu. Dan adalah perjanjian lama, perjanjian baru, surat-surat rasuli,
yang juga merupakan bentuk visual yang dapat kita lihat, kita baca, dan kita renungkan. Dari sini juga saya berangkat mengaitkan antara proses berteologi dengan proses berkesenian. Nah, dalam proses berteologi, perhatian kita itu tidak hanya tertuju pada realitas, melainkan juga pada sarana atau alat untuk memahami realitas itu. Hanya saja sebaik apapun sarana atau realitas yang dipakai, ia tidak dapat memahami dengan penuh realitas apalagi yang sampai menggantikan realitas itu. Jadi realitas pun tidak dapat dibatasi dalam kerangka tertentu yang ada pada sarana atau alat untuk memahaminya. Sebab perspektif tertentu pun tetap tidak akan memadai. Realitas itu jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan semua sarana atau alat untuk memahaminya. Akan tetapi sekalipun demikian, sarana dan realitas sarana atau alat itu tetap penting dalam upaya menjejaki realitas itu. Memahami realitas itu yang kaya, realitas yang elusif dan tidak pernah akan menjadi fixed meaning. Menariknya lagi, alat atau sarana dalam proses berteologi itu oleh Paul Ricoeur disebut hermeneutik. Dan secara umum hermeneutik itu untuk hermeneutik itu dipahami itu sebagai seni memahami. Dan di sini kita dapat melihat bahwa dalam proses berteologi, seni bukanlah kegenitan oleh bentuk atau aspek kosmetik fisik semata. Dalam proses berteologi, seni adalah esensi untuk memahami realita itu yang tak terpahami. Dan melalui seni juga, kita itu dapat dibawa kepada kesadaran akan kehadiran Allah. Seni itu sendiri membuka mata kita akan kehadiran Allah yang tak terlihat di tengah realitas yang kompleks ini. Dan mungkin kalau para penulis yang mengekspresikan apa yang dia lihat di dalam tulisannya dengan melihat wujud nyata Yesus, tetapi kan mungkin kita sekarang mempertanyakan karena kita tidak dapat langsung melihat wujud nyata Yesus di tengah kehidupan sehari-hari dengan kasat mata. Tetapi ketika kita mengingat di dalam deep inkarnasi, Kristus itu terhubung dengan semesta. Kristus itu terhubung dengan semua makhluk hidup lainnya dan semua materi alam semesta ini. Dengan kita melihat setiap makhluk hidup, pada saat yang sama kita juga sedang memandang Kristus. Dengan kita melihat semua materi yang menyusun alam semesta ini, disitulah kita juga memandang Kristus. Disinilah berangkat proses berkesenian saya dalam memandang realitas yang kompleks sebagai bentuk kehadiran Kristus. Oleh sebab itu tema-tema kerapuhan, tema-tema ketidakberdayaan, tema-tema ketidakadilan, tema-tema kesedihan, keberdukaan, dan lain sebagainya menjadi cara mengekspresikan kehadiran Kristus yang tidak dapat dikomunikasikan melalui verbal. Saya sempat membuat sebuah gambar digital, ini tahun 2020 saya buat. Di sini saya menghayati bagaimana terjadi ketidakadilan ketika para petani di sebuah desa. Dan saya melihat Yesus Kristus itu dapat dilihat. Kehadirannya dapat dirasakan dalam kerapuhan, ketidakberdayaan, ketidakadilan, kesedihan, keberdukaan, dan keberdukaan setiap ciptaan di semesta ini. Dan
disinilah kita bisa merasakan kehadiran Kristus. Bisa melihat kehadiran Kristus di tengah-tengah kehadiran orang-orang yang menderita rapuh dan lain sebagainya ini. Saya juga sempat membuat sebuah lukisan yaitu Zimzum di sebuah kayu. Zimzum itu berarti bagaimana Allah menarik dirinya dari dirinya ke dalam dirinya untuk menciptakan ruang rahim bagi ciptaan. Dan saya juga sempat membuat salib yang berisi tokoh-tokoh yang merupakan para korban. Di sini saya membuat sebuah refleksi yang saya tulis. Saya tulis seperti ini. Kami ada untuk memberi rasa. Rupanya tidak bagi penguasa. Untayan kata yang menggugah hasrat, mereka anggap sesat. Tiap langkah yang menghidupkan harus dibayar dengan kematian. Tubuh kami memang telah larut, tetapi jangan biarkan semangat kami hanyut. Kami memang telah terlelap dalam senyap, tetapi jangan biarkan perjuangan kami lenyap. Ini juga sebuah lukisan. Lukisan ini sebuah ekspresi dalam saya mengekspresikan tema penabisan saya pada saat menjadi pendeta. Dengan tema membumi raga, menjejaki asa. Jadi dalam lukisan ini saya berefleksi, iya Kristus itu hadir sebagai manusia dalam daging. Dia tidak mengambil posisi tinggi, apalagi menjadi raja dan tinggal di sana. Kristus turun ke bawah, berbaur dengan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, bahkan meletakkan nilai dirinya dalam kesamaan dengan mereka yang hina dan tersisih. Kehadirannya yang sangat bersahabat telah memberikan rasa dengan mengangkat harkat hidup orang hina. Ia telah menciptakan damai, bukan hanya mengumandangkannya. Yesus Kristus sangat membumi, berpihak pada yang tersisih. Kehadirannya memberikan harapan, mengembalikan kehormatan, kemanusiaan, dan kehidupan. Atau sebuah lukisan dengan tema yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Ini juga berbicara soal tema-tema kerapuhan, ketidakberdayaan, penindasan, dan ketidakadilan. Di sini saya berefleksi dengan sebuah narasi juga. Ada orang bahagia di atas derita. Ada juga yang tertawa melihat hilangnya asa. Tangis menjadi bahan canda yang dianggap sebagai hiburan semata. Lihatlah aku yang kau cerca, bagaikan seekor anak domba di antara kawanan serigala. Terkulai tak berdaya. Apakah kau anggap aku mati rasa, diam 1000 bahasa, menikmati setiap luka pada setiap realita yang ada? Dengarlah jeritanku yang penuh dengan lara. Juga mereka yang hidupnya rentah, tertunduk karena tidak bisa berbuat apa-apa, tersungkur meratapi setiap duka. Aku ada bersama mereka di dalam realita yang menyiksa, mengisi kekosongan di dalam jiwa dan memberi asa bagi raga. Yang tumbuh kau buat patah, tetapi yang patah ku buat tumbuh. Yang mati kau buat mati, tetapi melalui matiku biarlah kau hidup abadi. Dan lain sebagainya. Kurang lebih itu saja yang ingin saya sampaikan, di mana saya berteologi melalui seni. Saya berteologi melalui seni, disitulah saya mengekspresikan sebuah perasaan, sebuah imajinasi yang sewaktu-waktu yang terkadang tidak bisa diungkapkan oleh verbal. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk penjelasan yang sangat memikat antara teologi dan seni. Dan saya pikir ini sangat sangat menarik, sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja, Mas Christian. Yang saya tangkap dari penjelasan yang pendek ini, teringat dengan satu penelitian terakhir bahwa otak itu tidak untuk berpikir. Otak itu hanya untuk mempertahankan keseimbangan tubuh homeostatis, dan kemampuan berpikir itu pada manusia dimiliki oleh seluruh tubuh. Jadi bukan hanya otak, tetapi juga tangan, mata, indera, dan segala macam itu menjadi sebuah kesatuan untuk melakukan aktivitas berpikir. Dan ada banyak sekali komponen dalam tubuh kita yang tidak hanya sekarang kita kenal sebagai aktivitas di otak ya, tetapi seperti darah yang mampu untuk memeriksa 25 juta antigen untuk bisa menciptakan antibodi di dalam sel kita itu tidak bekerja di otak, bekerja di perspektif yang menarik ya, bahwa kita tidak hanya berteologi secara verbal saja dengan kata-kata, tetapi juga berteologi dengan visual, dengan seni, dengan apapun yang bisa tubuh kita itu menangkapnya. Dan saya kira ini menjelaskan sebuah keutuhan dari kita sebagai manusia ya. Ini menarik sekali. Selanjutnya nanti kita akan bahas tersendiri dalam obrolan. Kita selanjutnya akan mendengarkan Mbak Tiarma Sirait dari Bandung. Beliau adalah berkenalan pertama kali dengan pelukis besar Pak Barli, dan dia juga melanjutkan studi di ITB untuk bidang ini. Jadi kita akan mendengarkan penuturan dan juga latar belakang yang bisa membawa kita untuk mengarungi seni sebagai sesuatu yang lebih utuh. Terima kasih. Silakan Mbak Tiarma. Ya, mungkin karya saya bisa ditampilkan di sini. Saya nggak tahu caranya. Saya kebetulan di Geraha PGI ini ya. Saya mungkin bisa. Karyanya karya online. Coba ya. Mas Tiarma bisa share screen. Putar ini sedikit. Saya bantu ya. Saya nggak tahu caranya. Ya. Oh ya, oke. Baik, saya bantu. Mas Wisnu mungkin bisa membantu untuk Saya bantu. Iya. Sudah tampil? foldernya sudah keluar. Sudah? Sudah tampil. Kok di saya enggak ya? Kita tampil karya Mbak Tiarma. Nah, ini nanti secara satu persatu. Ya. Silakan, Ibu Tiarma. Di saya tidak tampil, jadi saya nggak tahu yang ditampilkan di sini apa ya, gambar yang mana ya, yang singa barong atau yang I am calling, Mbak. Oh, I am calling, oke. Okay. Soalnya di saya nggak tampil, saya nggak ngerti juga. I'm calling you mix. Oke. Sebentar, saya mau bacakan tapi kok ini kayak ngehang atau gimana ya? Sebentar. Kalau yang I'm calling itu, saya pada saat pandemik itu merasakan sekali lah. Semua orang juga merasakan bagaimana kita menghadapi pandemik. Jadi konsep saya adalah dengan seluruh kekuatan saya dan semua kata-kata saya dan dengan semua frasa saya memanggil Anda. Melalui semua sapuan kuasa saya, melalui semua garis tebal dan tipis saya, melalui semua warna saya memanggil Anda. Saya memanggil Anda untuk saling memperhatikan, untuk berjalan, bergandengan tangan, melalui semua kesulitan, untuk menjaga semangat harapan dan solidaritas. Karya ini saya buat di tahun 2020 dengan teknik mix media, itu menggunakan drawing dengan
charcoal dan pen, lalu dilukis lagi dengan akrilik dan oil on newspaper di atas kertas koran yang telah tertempel di atas kanvas. Ukurannya 140 kali 140 dengan ketebalan 5 cm. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Kenapa ya di layar saya tidak ada gambar lukisannya? Tapi ya nggak tahu. Kenapa bisa begitu ya? Di layar saya juga nggak ada loh. Di layar saya yang keluar format Gambar-gambar. isi komputernya Pak Wisnu. Iya, benar. Mas Wisnu tinggal ngeklik kali atau bagaimana? Ya, Harus tinggal diklik kali aja. gambarnya apa? Thumbnailnya diklik aja. Nah, ini. Sudah ya. Oke. Sip, mantap nih. Bisa diulang penjelasannya? Mau diulang lagi sebentar ya. Kalau saya ulang dalam bahasa Inggris aja ya, mungkin lebih. Saya biasanya bikin konsep tuh selalu dalam bahasa Inggris, buat saya lebih feel-nya lebih dapet gitu. With all my strength, with all my words, with all my phrases, I'm calling you. Through all my brushy strokes, to all my thick and thin lines, through all my colors, I'm calling you. I'm calling you for caring for each other, for walking hand in hand through all difficulties, for keeping the spirit of hope and solidarity. Begitu kurang lebih tema yang saya bawakan. Ada dua sih sebenarnya yang saya submit untuk pameran. Saya nggak tahu apakah hanya dipilih salah satu atau dua-duanya. Nah, sekiranya ada pertanyaan dari audiens, silakan. Mungkin bisa difokus tentang latar belakang karya ini, Ibu Tiarma. Latar belakang karya ini sebenarnya menggambarkan situasi pandemik ya, di mana kita tiba-tiba tersadarkan bahwa kita hidup tidak hanya sendiri dan kita harus saling bekerja sama untuk melawan pandemik ini. Karena kan tidak mungkin saya pakai masker sendiri, orang lain tidak memakai masker, karena tidak akan menolong situasi untuk kita menjauhi pandemik ini. Jadi ini seperti campaign juga untuk mengingatkan orang memakai masker, juga campaign juga untuk saling care satu sama lain. Dan kalau kita bekerja sama seluruh dunia dengan baik, pasti kita bisa mengatasi pandemik ini. Kurang lebih seperti itu. Iya. Lalu untuk pilihan mengeksekusi tema itu dengan medium atau media yang dipakai ini, gimana caranya seniman atau perupa ini ketika mendapatkan ide, lalu dia mulai merancang dan mengeksekusi dalam karyanya. Pilihan-pilihan ini merepresentasikan apa saja atau bagaimana gitu. Barangkali saja. Berawal dari kita kan nggak tahu ya COVID ini sebenarnya penyakit apa, asalnya dari mana. Buat dunia kedokteran pun itu penyakit yang baru dan semua orang mengeluarkan berbagai teori. Nah, pada saat mulai pandemik ini tentunya karena saya masih berlangganan koran, jadi saya berusaha memahami dari media massa ini, apa sih pandemik ini, apa dampaknya dan bagaimana harus kita antisipasi. Nah, berita ini simpang siur juga kan, seperti juga di internet gitu. Nah, untuk sebagai buat saya awalannya adalah sebagai bukti ini ada peristiwa besar terjadi di dunia. Saya kumpulkan semua clipping-clipping semua bertema COVID. Saya kumpulkan dari koran. Lalu saya pikir ini suatu hari kumpulan clipping ini akan saya buat jadi karya.
Tapi tentunya pada saat saya mengumpulkan dan mempelajari COVID ini apa, saya juga belum tahu saya mau bikin apa dengan koran-koran ini. Tapi namanya seniman kan selalu drive-nya adalah intuitif aja dulu gitu. Nanti seperti universe akan menggerakkan seniman untuk berkarya tanpa kuat dulu konsep di awalnya seperti apa. Begitulah saya dalam proses berkarya. Nah, setelah clipping ini saya sudah kumpulkan, saya mulai menempel-nempelkan di kanvas. Nah, pada saat saya menempelkan di kanvas, saya upayakan bentuknya circle. Entah kenapa, saya drive-nya pengen begitu. Jadi bukan garis lurus merata atas bawah, tapi membentuk cycle. Lalu setelah saya membentuk cycle, saya berpikir ini problem di dunia yang seperti bulat. Dunia ini kan bulat seperti cycle. Lalu apa yang mau saya sampaikan setelah saya menempelkan koran ini? Informasi yang luar biasa banyak dan cukup menyesatkan dan cukup bikin pusing kita kepala ya dengan tema COVID ini kan semua orang kayaknya paling pinter ya dalam urusan COVID. Bukan dokter juga semua mau kasih opini gitu mengenai penanganan COVID harus bagaimana, harus minum apa, dan ini bisa memberantas COVID. Pokoknya tiba-tiba semua orang super jenius, baik yang berasal dari dunia medis atau bukan medis, ingin memberi kontribusi, baik kontribusi yang benar maupun kontribusi yang ngasal gitu, yang ngarang untuk mengatasi COVID ini. Nah, informasi-informasi itu kan seperti huruf-huruf yang masuk ke dalam kita yang bikin pusing gitu. Makanya saya terpikirkan kumpulan huruf ini harus saya sampaikan karena ini melambangkan dari sebuah informasi yang cukup bikin kita pening gitu. Nah, dari situlah saya terpikirkan untuk membuat huruf-huruf sekelilingnya, lalu kemudian saya pikirkan kalau cuma kumpulan huruf, itu pun tidak mewakili apa yang terjadi dengan pandemik. Jadi ikon menggunakan masker dan kepala seperti mumet pusing menghadapi COVID ini perlu saya tampilkan. Jadi objeknya sebenarnya diri saya sendiri, itu sebenarnya gambar saya itu ya. Lalu saya gambarkan dengan masker, dengan tangan di belakang seperti yang udah sakit kepala itu dengan segala informasi itu. Nah, kurang lebih seperti itu yang proses bekerjanya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang minta, bisakah gambarnya diperbesar? Saya nggak tahu cara memperbesarnya gimana. Bukan yang ini ya, nah yang itu. Nah, jadi kalau kita perbesar berita di korannya, kita lihat secara dekat, kita bisa lihat temanya semua mengenai COVID. PSBB, darurat, PSBB, pokoknya seni menjaga kewarasan. Dianggap seni itu bisa menolong masyarakat untuk terbebas dari tekanan COVID. Saya sendiri merasa di masa COVID selama setahun sampai saat ini, saya lebih produktif. Karena apa? Saya harus di rumah, nggak bisa kemana-mana. Dan saya ingin saya tetap produktif, tetap positif, tidak terjerembab dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Jadi satu-satunya cara saya adalah terus berkarya. Dan ternyata saya perhatikan jumlah karya saya jauh lebih banyak pada saat COVID ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena saya itu kan pameran keliling dunia. Jadi berarti dalam hidup saya itu waktu saya kan terbagi untuk pergi ke luar negeri, lalu untuk pameran dan persiapan pameran offline itu kan jauh lebih sulit daripada online dan juga lebih mahal sebenarnya. Nah, jadi kan kepala saya itu terbagi untuk urusan hal-hal seperti itu.
Nah, dengan adanya COVID dan pameran online, ada banyak hal di kepala saya yang bisa saya hilangkan, yaitu kecapean saya pergi-pergi traveling, kecapean saya berpikir pameran offline, terutama biayanya karena saya selalu cari sponsor. Nah, karena kecapean saya ini bisa saya kurangin untuk hal-hal tersebut, saya jadi bisa lebih fokus untuk berkarya dan ternyata jauh lebih produktif. Gitu kira-kira. Mungkin ada yang mau bertanya? Adakah yang ingin ditanyakan? Halo Kak, aku nanya deh. Ya. Oh iya, ketika proses berkarya pernah nggak kakak mengalami seperti apa ya? Saya nyebutnya kayak buntu gitu. Jadi imajinasinya tiba-tiba buntu gitu. Misalnya hal-hal kalau penulis kan ada mengalami mereka tidak tahu menulis apa gitu. Nah pada saat berkarya pernah nggak sih nemuin momen itu gitu? Sering ya, tepatnya sering, bukan sekali dua kali. Tapi kan gini, saya tuh biasa kerja paralel. Saya orang yang dari dulu kalau kerja apapun harus paralel. Entah bagaimana kalau kerja saya paralel tuh otak saya kayaknya lebih lancar gitu berpikirnya. Nah, jadi pada saat saya mentok di ide untuk melukis, karena saya terbiasa kerja paralel, saya akan mengerjakan yang lainnya. Entah saya ngutak-ngatik konsepnya, itu. Jadi untuk ngutak-ngatik konsepnya itu kan kita juga harus banyak referensi, harus banyak baca ya. Nah, saya alihkan ke situ dulu. Nah, nanti di konsep misalnya tengah jalan saya buntu, saya balik lagi ke lukisan. Itu. Nah, biasanya di lukisan jadi ada jalan keluar lagi, ada ide baru. Terus nanti mentok lagi, balik lagi kemana. Kadang dua-dua jalan. Melukis ya, mikirin konsep ya. Jadi sambil ngelukis, tangan bekerja, otak sambil mikir konsep yang menarik apa ya kira-kira gitu. Penyelesaiannya seperti itu kalau saya ya, nggak tahu ya orang lain masing-masing punya jalan sendiri sih. Thank you Kak. Makasih. Salam kenal ya. Kita kan belum pernah ketemuan. Sesama peserta. Di samping wanita itu memang parabolanya banyak ya. Parabolanya tuh gimana ya Mas maksudnya? Iya, jadi apa? Gampang multitasking kalau wanita itu dibanding pria. Maksudnya ngelukis sambil masak gitu? Enggak juga. Saya pernah nyoba gosong Mas, jangan ditiru. Ya, Pak Handaka, silakan. Baik, terima kasih presentasi yang menarik sekali dari Mbak Yarna tadi. Saya tetap mendengarkan, menyimak, tetapi karena saya berada di ruangan Geraha Ekumene PGI ini, sayang sekali untuk dilewatkan kalau saya tidak sambil menshoot pameran-pameran di sini dengan harapan jika ada yang tertarik untuk datang, saya kira banyak hal yang sulit untuk dinikmati kalau hanya sekedar dilihat. Ini salah satu tampilan yang harus dilihat dengan datang kalau menurut saya. Karena 40 wajah ini masing-masing memberikan ekspresi yang berbeda dan unik sekali dari seorang perupa kita. Nah, selanjutnya kita akan sudah bersama dengan kita Mbak Anastasia Re. Beliau akan menyampaikan kaitannya seni dengan kesehatan mental ya. Nah, ini memberi perspektif yang lain bagaimana seni bisa berpengaruh nyata pada head kita. Kami persilakan Mbak Anastasia.
Terima kasih Pak Handaka. Halo semuanya, nama saya Anastasia Regina, biasanya dipanggil Regina, karena orang panggil saya Regi. Saya sebenarnya melukis itu dari kecil, tapi kemudian berhenti, kemudian mulai intens lagi melukis itu sekitar tahun 2016. Tahun 2016 begini, setiap orang memang ada proses pengalaman hidupnya, dan di 2016 itu saya sampai di titik paling bawah itu di hidup saya gitu, dan karena berbagai macam trauma yang tidak pernah selesai gitu, jadi dia seperti disimpan di kotak gitu di belakang kepala, kemudian satu saat itu terbuka gitu semuanya gitu. Ketika terbuka semuanya gitu, mengelola itu gitu. Pada saat itu saya belum menemukan gitu bahwa melukis itu bisa membuat saya bukan hanya survive tapi juga bisa meregulasi emosi dengan baik gitu. Pada saat itu saya belum paham itu. Saya hanya ingat di tengah saya putus asa itu saya ambil kertas gitu. Saya ambil kertas, ada cat di rumah gitu. Dan kemudian saya melukis gitu. Saya ingat lukisan pertama saya itu paus biru gitu di laut ya. Saya sambil membayangkan yang saya lukis adalah sesuatu yang saya impikan sejak dulu gitu, bahwa nanti kalau saya sudah masa tua, saya akan, kalau bisa saya akan tinggal di tempat yang dekat dengan laut gitu, di mana saya bisa sesekali pergi ke laut gitu untuk lihat paus itu migrasi. Nah, lukisan saya itu kemudian saya tidak bisa bangun gitu dari tempat tidur seharian. Akhirnya saya I was raised in a family where we were supposed to kita tuh harus kelihatan selalu kuat gitu. Kita harus selalu kelihatan life is hard but you gotta be fine gitu. Nggak pernah ada yang bilang sama saya bahwa it's okay not to be okay. Nggak pernah ada yang bilang itu sama saya, walaupun ya teman saya banyak yang psikolog gitu kan, cuma saya belum sampai pemahamannya sampai ke situ gitu. Dan akhirnya pengalaman melukis itu kemudian menjadi art terapi untuk saya. Dari yang saya belajar misalnya hanya pecat air, kemudian saya beralih ke akrilik, kemudian saya awal-awal itu bahkan saya nggak punya kuas gitu. Pada saat saya pertama kali melukis 2016 itu, saya cuma ingat saya ke dapur, saya ambil sendok, dan sendok itulah alat untuk saya melukis saat itu. Dan terapi ini akhirnya saya jalani setiap hari. Ada masa-masa intens ketika saya misalnya depresinya sebegitu berat ya, saya biasanya sehari bisa menghasilkan kira-kira 5 sampai 6 lukisan. Dan saya juga perhatiin di masa-masa depresi itu warnanya itu lebih terlihat lebih banyak warna dari dibanding misalnya ketika emosi saya lebih stabil gitu. Kemudian sekitar setahun yang lalu saya belajar bahwa regulasi emosi itu memang di psikologi sendiri bisa berupa menciptakan karya gitu, berkesenian ya, art terapi itu gitu. Nah, ada jurnal kesehatan yang judulnya
response and changes in heart. Itu risetnya itu menunjukkan bahwa karya seni menurunkan tingkat detak jantung seseorang. Dan kemudian ketika kita melukis atau menggambar gitu, kita memfokuskan tubuh kita kepada alat yang kita pakai untuk berkarya itu, entah itu kuas, entah itu pensil untuk sketching, entah itu palette knife gitu. Nah, fokus ini yang mengaktifkan si sistem syaraf parasimpatetik itu dan yang membuat lebih tenang. Mungkin itu penjelasan saintifiknya gitu, apa yang terjadi sama saya pada saat itu. Akhirnya tahun lalu saya bersama beberapa teman ngobrol-ngobrol dan berpikir kenapa kita nggak bikin support group gitu. Akhirnya terbentuklah Art Relief. Art Relief itu ada 2 orang psikolog, di situ ada saya, kemudian ada satu lagi sahabat saya namanya Akino Hayunta. Nah, kami berempat ini kemudian berpikir sepertinya kita bisa loh advocating mental health kepada orang banyak dengan memberitahukan, you know, everybody can paint. Gitu. Semua orang bisa berkesenian, semua orang itu terutama di masa pandemi ini ya, yang banyak orang mengalami cabin fever gitu, nggak bisa keluar dari rumah, mereka juga nggak bisa ada interaksi dengan orang-orang terdekat gitu, yang misalnya mau mudik juga nggak bisa mudik, ya kan tingkat anxiety-nya akan naik. Nah, ketika tingkat anxiety itu naik, kita berbagi sama banyak orang bahwa kamu bisa bikin apa aja, entah itu gambar, entah itu melukis gitu. Jadi berkarya itu kemudian tidak hanya mementingkan estetik, gitu, tapi berkarya itu lebih kepada mengeksplorasi diri. Jadi proses kreatif itu sendiri seperti proses mengenal diri sendiri. Masalah-masalah apa yang ada di dalam diri kita, emosi-emosi apa yang kita rasakan itu dikenali, diaku. Kita sering sekali mendismiss emosi sendiri gitu, karena kita tinggal di sistem masyarakat yang kalau punya emosi negatif itu kayaknya nggak boleh gitu. Orang tuh harus selalu kelihatan tenang, stabil gitu. Jadi kelihatan ketika emosi negatif itu muncul gitu, kita terbiasa merepress. Padahal sebenarnya emosi negatif itu muncul, itu jadi dikenali dulu, kemudian dikelola gitu. Setelah dikelola dengan cara apa? Dengan cara di channel. Ya dengan melukis, ada yang gambar, ada yang bikin sketch gitu. Dengan cara proses berkarya seperti itu, kemudian sebenarnya otak kita itu kan seperti otot ya. Ketika kita sudah terbiasa melatih mengelola konflik yang ada di diri, lama-lama kemudian dia akan lebih dapat mengenali emosi-emosi apa yang akan muncul gitu. Karena kan sebelum emosi itu muncul biasanya kita sudah bisa merasakan itu gitu. Oh, suaranya kecil, udah terdengar lebih besar. Oh, oke. Sorry, berarti tadi suaranya kecil ya. Oke. Ya. Jadi ketika si emosi ini kita bisa kenali dengan baik dan kita sudah terbiasa untuk di channel disalurkan ke proses berkarya untuk membuat sesuatu gitu. Sebenarnya kita nggak perlu lagi khawatir dengan hal-hal seperti misalnya oh ya kalau marah tuh ya harus marah gitu, harus dikeluarin aja gitu marah sama orang sekitar, atau misalnya cemasnya tinggi gitu, atau nanti kemudian jadi mempengaruhi proses berkomunikasi gitu. Jadi ketika sebenarnya hal-hal itu sudah mulai muncul, itu
ketika kita terbiasa, itu akan dikelola sendiri melalui proses berkesenian gitu, yaitu kalau saya ya lewat melukis gitu. Tapi memang sebenarnya tidak perlu nunggu sampai emosinya muncul gitu. Setiap hari itu melukis itu bisa jadi seperti proses regulasi emosi saja gitu. Jadi setiap hari misalnya ada sejam untuk bikin sesuatu. Tapi memang saya harus mengakui memang tidak semua orang ya punya akses untuk berkarya gitu. Saya harus mengakui itu. Hanya orang-orang yang memang kita punya privilege untuk melakukan itu. Nah, bagaimana misalnya adanya hanya misalnya hanya pensil warna atau hanya ada pensil biasa, itu ya kita bisa menggambar apa saja dengan alat yang ada. Yang penting ketika kita bisa mengenali diri, kita kemudian juga punya pengetahuan bahwa emosi itu bisa dengan baik dikelola gitu. Dan konflik itu ketika dikelola, dia bisa menghasilkan jalan keluar yang lain. Juga menjadi kita belajar proses berkomunikasi dengan baik. Kayak misalnya saya sadar sejak saya melukis gitu, proses komunikasi saya dengan anak saya lebih baik. Misalnya saya bisa ngobrol sama dia dengan bahasa yang oke. Kalau misalnya kamu marah, apa yang menyebabkan kamu marah? Gitu. Jadi kita nggak semata-mata dia marah terus kita langsung negur. Iya kan nggak, sama orang tua nggak boleh kayak begitu loh. Kamu tuh nggak sopan gini. Nggak gitu. Jadi ternyata melukis itu malah membuat saya, kadang-kadang saya juga nggak mengenali diri saya sendiri gitu. Kok saya bisa ngomong gitu ya? Gitu. Yang sebelumnya tidak terbayangkan. Tapi ternyata itu memperbaiki proses komunikasi. Ketika saya tanya sama anak saya, ya udah kamu marah, terus oke, kenapa kamu marah? Oh aku marah karena misalnya legonya nggak jadi-jadi, ini tadi copot terus. Oke, sekarang karena kamu kesulitan untuk membangun legonya ditaruh dulu. Kamu tarik nafas, kamu kembali lagi, kamu lihat lagi bentuknya seperti apa. Tadi apa yang menyebabkan legonya jatuh. Jadi akhirnya saya proses melukis ini sendiri secara pribadi untuk saya membuat saya mengajarkan anak saya untuk juga ketika dia mengenali emosinya, dia mengelola konflik, dia belajar untuk decision making, dia belajar untuk problem solving juga gitu. Ketika dia menemui masalah, kemudian dia jadi fokus dengan jalan keluarnya gitu. Jadi dengan begitu kemudian ya dia tidak menghindar, dia tidak merepress emosinya juga, tapi dia cenderung belajar untuk analisa. Itu sih sebenarnya yang saya alami ya di keseharian saya. Selain memang melukis itu membantu untuk menstabilkan emosi, untuk mengelola kecemasan terutama. Itu sih. Ada yang mau bertanya? Ray sedang mempersiapkan pameran art relief juga ya? Iya. Mbak Ita kan Kapan kirim itu, puisi ya? Kapan itu? Itu ya kami usahakan April sih. Oke. Nanti pasti aku kabarin. Ya baik, makasih. Mbak Re. Sambil dengerin Re ya. itu. Mbak Re, ini saya tampilin karyanya sudah lihat. Oh iya, terima kasih Mas Wisnu. Iya. Sudah terlihat? Terlihat. Terlihat, oke baik. Ini sudah meluncur di IG Sapa Kristiani ya. Oke. Sudah meluncur di sana. Ya, tampilan karya dan narasinya nanti bisa dinikmati di Instagram dan menyusul nanti di platform Facebook begitu.
Silakan dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Wisnu. Mau cerita ini latar belakang lukisanmu ini? Oke. Sebenarnya lukisan yang untuk pameran ini memang beberapa ada yang sudah lukisan lama gitu. Jadi biasanya sebelum proses berkarya itu saya menghabiskan waktu kira-kira ya sebulan sampai 2 bulan gitu untuk cari referensi ya atau untuk riset soal apa yang mau saya lukis gitu. Misalnya saya mau lukis soal bagaimana limbah tambang itu mempengaruhi lingkungan laut dan ekosistemnya. Jadi biasanya saya akan ngobrol sama teman-teman saya yang aktivis lingkungan, kemudian juga akan nonton dokumenter, kemudian banyak baca soal bagaimana limbah tambang itu tidak dikelola dengan baik gitu, dan bahwa kita tidak punya pengelolaan limbahnya, dan ya itu dibuang ke laut gitu saja gitu kan. Kita memang lupa bahwa suhu panas bumi itu sekitar 60%-nya itu diserap oleh laut. Jadi yang kita nikmati sekarang ya, dalam kondisi kita sekarang kepanasan aja itu 40%-nya. Gitu. Ya, kebayang misalnya itu kita harus misalnya menikmati lebih dari 40% gitu kan. Nah sayangnya kita kemudian menyepelekan ya, kalau udah dibuang ke laut ya kayaknya biasa-biasa aja deh gitu, karena nggak kelihatan dan karena itu bukan habitat kita gitu. Kita juga we are so oblivious gitu bahwa mikir tuh nggak seberat-berat gitu loh, gitu kan, karena suka gitu. Padahal sebenarnya kalau ada limbah yang dibuang ke laut dan itu dikonsumsi misalnya ikan laut gitu, terus kita makan ikan gitu, apakah limbah itu nggak kembali gitu ke kita gitu kan, ke tubuh kita gitu kan. Kayak misalnya waktu saya nonton sudah banyak ikan itu sudah banyak partikel plastik di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya kita membuang apa ke laut, sebenarnya laut itu mengembalikan lagi ke kita tanpa kita sadar gitu ya sebenarnya gitu kan. Jadi lukisan saya kenapa kemudian temanya sebagian besar tentang lingkungan gitu ya. Pandemik ini sebenarnya sudah membuktikan bahwa cara hidup kita yang lama itu sudah tidak boleh dilanjutkan, yang mengutamakan profit, yang kemudian juga tidak memikirkan tentang sustainable living, tidak memikirkan tentang ekosistem lain gitu. Jadi pandemik ini itu sebenarnya mengajarkan kita untuk slow down, untuk berpikir kembali gitu, menganalisa kembali kita tuh sebenarnya gimana cara kita menemukan keseimbangan hidup dengan tetap mendapatkan apa yang kita mau tetapi membatasi diri. Ini kan sesederhana misalnya orang di kampung mau makan daging sapi gitu ya, udah mereka cuma potong 1 ekor sapi gitu, dibagi untuk rame-rame gitu. Nah, saya harap sih dengan pandemik ini gitu kita melihat banyak hal yang berubah, dan ini juga mengajarkan kita juga untuk kenal sama diri sendiri, bagaimana posisi saya gitu di dalam rantai makan, dalam segala keruwetan di negara sendiri gitu ya, di mana kita sebenarnya banyak tidak bisa mengelola hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Tuh seperti lukisan yang di belakang saya aja tentang kebakaran hutan gitu ya.
Dan keresahan-keresahan itu, yang kecemasan itu memang saya harus mengakui itu muncul dari baca berita sehari-hari gitu. Dan ya memang ada orang bilang ignorance is a bliss. Cuma menurut saya itu bukan bliss gitu buat saya. Menurut saya kalau nanti saya ignorant, kemudian saya jadi lupa dan menghindari banyak hal yang sebenarnya saya bisa berbuat sesuatu di situ. Jadi memang saya kemudian sekarang bukan hanya menggunakan seni sebagai terapi kesehatan mental, tapi saya juga kemudian berpikir bahwa seorang seniman seharusnya tidak berjarak dari kehidupan sehari-hari. Seorang seniman itu harusnya dia merangkul banyak suara yang suara itu tuh tidak bisa sampai ke tempat yang seharusnya. Gitu. Dan ketika dia bisa menjadi corong suara ini, dia bisa menyampaikan pesan lebih banyak kepada orang lain yang mungkin bukan tidak peduli, tapi mungkin belum mendapat referensi pengetahuan ke situ. Dengan berbagi banyak hal lewat karya, saya merasa kita sebenarnya bisa berpikir sama-sama untuk apa ya yang bisa kita lakukan gitu, untuk punya masa depan yang lebih sehat, gitu, untuk punya masa depan kehidupan yang lebih seimbang. Itu sih menurutku, Kak. Ya, terima kasih Re. Seperti Iya, juga sama-sama. festival ini nih diawali dengan temanya itu adalah Kau Rasa Beta Rasa. Itu rasanya itu sesuai gitu dengan masa pandemi sekarang ini ya. Jadi sepanjang tahun 2000 itu mungkin di umat manusia di seluruh dunia itu tinggal di rumah. Dan untuk seniman seperti tadi Kak Tiarma bilang malah jadi lebih produktif karena lebih banyak di rumah gitu ya. Agak putus-putus, Mbak Ita. Oh ya. Oke, Mas Handoko. Udah Oke, sudah mendingan. Sudah kedengeran, Kak. Ya. Ya itu tadi saya bilang bahwa apa yang tadi Ray cerita juga Kak Tiarma cerita itu kira-kira serelevan ya dengan festival kita, karena festival ini dilaksanakan di masa pandemi justru. Dan waktu kami memutuskan membuat festival ini dengan Zoom ini, karena dunia juga sedang berdiam di rumah gitu ya. Kita tadi yang seperti dikatakan Kak Tiarma, justru dengan itu para seniman atau mungkin juga penulis lebih banyak di rumah, lebih banyak waktu merenung, lebih banyak berkarya jadinya gitu. Mas Handoko, gimana situasi di PGI? Sangat menarik, Mbak. Ini banyak hal yang sebenarnya tidak cukup hanya dipotret ya. Karena para karya harus dilihat dengan lebih utuh, dengan hadir di sini. Seperti yang sekali lagi saya sampaikan, ini ada 40 wajah yang tak akan selesai disimak ini, karena masing-masing memberikan satu ekspresi, seperti yang dikatakan Mbak Re tadi tentang emosi regulasi ya. Bagaimana lukisan-lukisan atau ekspresi seni kita juga menolong kita untuk mengelola keutuhan tubuh kita. Ada satu istilah yang saya sangat suka, itu interoception dalam emosi, di mana tubuh itu mengeluarkan satu sinyal yang bisa kita mengerti untuk marah atau sedih atau kecewa, dan feedback semacam ini untuk mempertahankan homeostasis kita itu sangat diperlukan. Dan bagaimana melalui ekspresi seni, baik melihat, menyaksikan maupun mengemukakan, kita juga boleh menjaga keseimbangan tubuh kita, seperti yang tadi diceritakan Mbak Re ya. Bagaimana melalui seni kita lebih bisa mengelola emosi regulasi kita dengan baik. Dan saya pikir ini suatu kesempatan yang langka kalau sempat
berkunjung ke Gra Ekomene. Ini terbuka, saya sambil putar-putar, saya jalan-jalan. Rasanya banyak hal yang bisa kita petik dari karya ini. Ini satu lukisan dari Mbak Lady Kadang yang menggabungkan antara satu petikan firman Tuhan di Alkitab dengan gambar Yesus yang membawa kuk. Dan ya, ini satu karya dari Mas Wisnu Sasongko. Ini perlu duduk cukup tenang untuk menikmati dan mencerna mosaik dari karya ini. Ada gambar pesawat, ada gambar candi dan sebagainya. Jadi saya kira ini satu hal yang langka ya. Nah, selanjutnya Mas Wisnu nanti akan menyampaikan sepotong ini ya Mas ya, video ya. Iya, betul sekali. Sudah siap? Silakan Mas Wisnu untuk menyampaikan. Sementara saya masih muter-muter ini, kebetulan pas sampai di gerainya di ininya Mas Wisnu, jadi saya bisa alternatif untuk bagi yang ingin melihat. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andaka. Sesi closing kita untuk pertemuan pagi hari ini akan ditutup dengan sebuah video, yaitu video undangan supaya kita semua atau yang berkesempatan untuk hadir, silahkan langsung hadir di Gerha Ekumene PGI di Salemba 10. Silahkan hadir dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 10 April. Ya, silahkan Anda semua berkunjung, jalan-jalan, menikmati, dan ya menikmati. Apalagi mengkoleksi seni itu sangat penting. Ya, saya putarkan sebuah video soft opening.
sambil menikmati tayangan dari Mas Wisnu, rekaman dari video itu bisa diklik di ini ya, di Instagram ya, Mas? Di YouTube bisa, di Instagram bisa. Baik, jadi kalau ingin preview dahulu seperti apa bentuk pameran di sini, bisa berjalan-jalan virtual di link yang ada di YouTube maupun di Instagram untuk menyaksikan secara langsung. Boleh minta linknya nggak ditulis di kolom chat? Boleh. Yang boleh. YouTube. Boleh. Dialogkan, boleh didiskusikan di dalam kehidupan kita. Nah, kita bersyukur sekali malam hari ini PGI sebagai rumah kita untuk boleh menggelar pameran Sapa Kristiani. Ini merupakan kelanjutan atau ini merupakan keniscayaan kita untuk berlanjut, bahkan bisa mengembangkan lebih lagi bagaimana kesenian Kristiani ini bisa membahana, boleh lebih universal gitu ya, lebih universal, dan semua masyarakat boleh bisa menikmati, mengapresiasi bukan dalam labelnya Kristiani, tapi dalam nilai-nilainya, estetikanya yang disampaikan. Nah, itu terima kasih untuk para peserta, terima kasih untuk lembaga PGI, terima kasih juga untuk para pecinta dan apresiator semuanya yang boleh mendukung sehingga acara ini boleh berlangsung. Demikian kata sambutan yang sederhana dari saya mewakili kegiatan Sapa Kristiani 2021. Kemudian kita bisa bicara dan secara istimewa kita akan memintakan Romo Budi Sutrisno untuk membuka doa pembukaan, doa berkat. Silakan Romo. Maka banyak tadi terlihat bagaimana kasihmu itu terungkap dalam pengorbanan, dalam salib, dalam apa saja yang dalam komunikasi terakhir ini paling bagus tidak tafsir hanya dengan kata-kata, tapi dengan dia. Ketika kita ada dalam duka salib atau duka teman kita yang dipanggil Tuhan kalau selama pandemi ini, satu-satunya bahasa yang pas adalah bahasa sunyi, bahasa dia, sunyi yang berbisik. Itulah bahasamu, dan itulah pula yang malam hari ini boleh kami syukuri, karena itulah yang boleh kami siramkan, sekaligus suratkan, ekspresikan. Ada yang realis, ada yang naturalis, ada yang berproses seperti Mas Tri, ada yang menghayati semua dengan contoh masa kecil dan semua yang gembira. Pokoknya semua adalah dimensi sisi-sisi kehidupan yang tidak pernah habis karena di dalamnya tetap terbuka, membuka di tangan seniman. Kita memuliakan kehidupan dengan seni, jalan seni ini, tapi dia juga tetap diam, sunyi untuk mengajak kita kontemplasi, berdoa, berhening. Betapa Engkau mengasihi manusia dalam Mazmur 8 itu, hingga Engkau sudi mencintai kami secara ini. Dan itu kami seniman di sini lewat nilai. Nilai adalah apa yang baik, benar, indah, suci, dan adil yang diungkapkan konkret lewat jalan seni. Ini selalu berangkut melihat kehidupan, dan itu Tuhan bilang pameran ini juga berlangsung dan proses sudah terjadi lama.
Oke, linknya saya share di sini. Silakan Pak Andaka untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Saya masih di Geraha Oikumene di tengah pameran ini. Silakan untuk bergabung bersama kami untuk sebarkan juga ke beberapa rekan saudara kita untuk melihat langsung karya-karya yang berbicara, bukan hanya lewat kata-kata seperti yang kita dengar, tetapi juga melalui ekspresi seni yang menggugah. Terima kasih sekali untuk sejumlah presenter yang boleh menemani kita, Mas Christian, Mbak Tiarma Sirait, dan juga Mbak Re, Mas Wisnu Sasongko sendiri yang banyak membantu kita dengan mengkompilasi video. Terima kasih untuk acara siang hari ini, kita akan akhiri. Terima kasih. Kalau seandainya ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya, kita masih ada waktu sekitar, sebenarnya sudah lewat. Silakan. Mbak Jessica, menyampaikan sesuatu? Baik. Baik, kalau itu kita akhiri pertemuan Zoom pada siang hari. Mas Wisnu? Andaka, ya. Boleh mau di screenshot kan, boleh buka video semuanya. Kita akan baik. bersama ya. Ya. Oh ya, kita foto dulu ya. Ya, boleh. Mas Wisnu yang akan foto? Yes, boleh. Ya, tolong buka video semuanya. Ya, bisa dibuka semuanya, belum semua buka ya. Bisa minta tolong karena akan berfoto bersama. Ditunggu. Wah, banyak juga. Masih ada beberapa yang belum buka. Ya. Nanti. Ini kelihatannya 2 kali ya, karena ada 2 panel. Ada 2 panel, baik. Ya. Iya, luar biasa dari berbagai daerah. Ya, siap? Ya, Mas Wisnu yang foto ya. Iya. Bentar. Masih loading. Oh. Sengaja tidak saya hitung ya, supaya surprise ya. Oke. Mas Andaka. Ya. Mas Andaka, seharusnya kita ada Kak Luna Vidya ya, baca puisi dari Makassar. Tapi beliau pesan, tidak bisa karena sedang di Pulau Seram dan sinyalnya kurang. Ya. Ya, sayang sekali ya. Mbak Ita aja yang baca, Mbak Ita. Mbak Ita baca. Saya bisa baca puisi. Mbak Ita baca koran aja. Nah, itu dia. Silakan dibacakan, Mbak Ita. Dibalikin. Link YouTube-nya belum ada ya? Sudah saya share tadi. Belum ada. Di chat belum ada. Oh, barusan saya share. Belum. Mas Wirawan boleh ke YouTube Sapa Kristiani namanya. Boleh lihat. Iya. Okay. Ya. Jadi itu YouTube festival dan YouTube. Ya, ini saya share lagi ya. Oke. Iya. Sudah nampak? Ya, silahkan dinikmati. Itu versi YouTube dan platform IG. Nanti menyusul juga Facebook. Belum muncul di chat. Belum muncul. Ya. Belum muncul di chat. Pak Gomar, terima kasih untuk kehadirannya dan kata sambutan dan peluncuran pada siang hari ini, pagi hari ini. Pak Gomar masih ada nggak ya? Iya. Apakah sudah muncul ya? Udah. Sudah, oke. Baik. Terima kasih Pak Gormar sudah boleh hadir di sini. Sudah jadi rumah bagi kita di PGI. Ya. Setelah ini kalau teman-teman ada di PGI, Han, ada menggambar model dengan Mas Joko. Baik. Langsung di sini ya, di Geraha Oikumene ini ya. Iya. Baik, terima kasih. Sudah? Fotonya sudah selesai? Aku ikutan di tempat Kak Jessica ya, Kak Ita. Kak Ita, aku di tempat Kak Ita. Silakan.
Ya. Hai Ita. Hai Jen, terima kasih udah mampir ya. Saya selalu lihat, ikutin. Makasih Jen. Kalau ada waktu mampir ke PGI ya. Iya, cuma saya lagi nunggu omku datang dari Papua, jadi maksudnya dia harus agak kurang sehat. Jadi harus dikawal lah. Baik. Sudah selesai. Ya. Makasih Mbak Ita. Salam dari Bandung. Makasih Pak Heru sudah hadir. Bandung. Makasih Kak Tiarma dari Bandung. Ya. Re di Jakarta. Mas Hai Tiarma. Terima kasih. Terima kasih Tiarma. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Setioko. Salam untuk Isa Perkasa. Ini karya Pak Heru Sasongko nih. Bagus Bogor itu Mas Bogor. Andar Manik. Abstrak yang putih, yang merah itu. Oh banget sih. Mas Bogor. Modal. Mas Bogor yang ini. Kalian udah hadir di PGI, udah aman. Nanti kaosnya dikirim ya Tiarma ya. Apanya? Sorry. Kaos. Oh kaos, oke. Terima kasih Ukuran banyak. berapa? Ukuran XL. Berapa kamu? Jangan terlalu XL. Waduh. Kalau nggak ada XL, yang L kasih 2 tapi ya. Dari sambung sendiri. Banyak kenal teman-teman di sini ya. Oke, Yang Tiarma ternyata ponakan. Oh ya. Oh ya. Nggak jauh-jauh. Iya. Bye. Baik, terima kasih Yuk, semuanya. terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih Jessica. Terima kasih Pak Gumar. Ada Pak Heru ternyata. Bye semua, bye. Bye. Iya, Yuk. Bu Tiarma. Apa kabar? Baik. Ayo. Oke, pamit dulu ya. Yuk, sama-sama. Yuk. Ya pamit, thank you semuanya, bye. Yuk, semua. Yuk, Mbak Tiarma, terima kasih. Ada Monica. Yuk, bye-bye. Terima kasih.